Pembunuh ikan cana nomor satu apa bang? Penyakit yang paling umum di ikan cana apa ya bang? Jadi kalau orang ini kan banyak bilang pengen cananya galak. Oke, barusan jadi kita tadi udah bahas sebelum ikan datang, penanganannya, bukan penanganan sih, persiapannya seperti apa. Ya. Dan begitu ikan datang, biasa ya bang ya, aklimasi temperatur lah ya. Ya, Aklimasi pasti. temperatur. Dan begitu ikan datang, disarankan ya bang ya, Ya. 2-3 hari sebaiknya jangan dikasih makan dulu. Baru setelah itu dikasih makan. Dikasih makan, tapi dengan syarat yaitu tadi sering interaksi sama ikan. Oke. Betul. Jadi kalau orang ini kan banyak bilang pengen cananya galak, berarti di flaring gitu ya bang, pakai kaca? Ya, bisa. Tapi saya lebih jarang sih mas kalau saya pakai kaca. Biasanya saya pakai tangan aja. Oh pakai tangan? Kalau Kayak tadi ya dibekitin. biasanya kalau pakai kaca ini penyakitnya Mulutnya nabrak-nabrak ya bang ya? nabrak. Itu satu, habis itu don mas. Kadang ikan tuh ada masa donnya. Jadi don dia takut sama bayangannya sendiri. Oh gitu, malah kurang baik ya? Malah seperti itu. Jadi usahain aja pakai tangan. Kalau pakai tangan itu biasanya kalau saya di sini ikan udah mau respon tangan, udah pakai tangan enak. Di Jawa pun responnya lebih cepat mas. Dibanding yang saya coba pakai kaca. Biasanya di sana don dulu ikan, gitu. Dikasih kaca belum mau, dikasih ini. Tapi kalau udah pakai tangan itu dia untuk respon ke tangan enak, untuk respon ke kasih makan enak, gitu. Biasanya seperti itu yang saya coba. Oke, jadi nah terus perawatan tadi kan awal udah ada nggak perawatan mingguannya atau bulanan atau rutinitasnya seperti apa sih bang untuk biar bisa menghasilkan ikan yang puas lah. Kita kan anggap gini bang, bakat udah ada, semua udah ada, tapi kalau perawatan nggak masuk juga kan nggak maksimal jadi. Nah, jadi apa bang saran nih buat kawan-kawan berdasarkan pengalaman bang Angga? Kalau pengalaman saya itu tadi mas, satu makan jangan pernah dibatasin. Kalau ini nggak ngejar size, nggak ngejar ukuran, jadi makan nggak usah dibatasin, tetap normal semua. Pencahayaan usahain ya terang nggak terang kali, redup pun nggak redup kali. Jangan terlalu terang lah. Kalau dari segi air tadi, ya tadi lakukan 3 minggu ketapang, seminggunya air bening. Kalau yang nengok stabil di air bening, ini stabil di air bening kan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau selain itu nggak ada sih mas. Cuma biasanya pengecekan ini biasanya ikan maru itu ada kutunya. Kutu. Cuma ini pas lagi tidak ada. Biasanya ada kutunya mas. Emang kutu ikan itu biasanya kalau nelayan nyebutnya sih kutu insang. Jadi itu bisa nyebar ke ikan lain kan? Bisa mas, bisa nyebar ke ikan lain satu. Tapi biasanya enggak sih mas. Biasanya dia khusus di cana aja, maru aja sih tahu saya. Habis itu dia nanti keluar kayak memar-memar merah gitu mas. Yang kena kutu tadi dia ngerogotin itu, jadinya di ikan maru itu ada memar-memarnya merah. Di sisiknya apa di insangnya? Biasanya dekat-dekat insang sini mas. Yang sering itu keluar itu di kepala, kalau enggak di punggungnya yang sering keluar. Itu cuma gepeng gitu. Tapi kalau sekilas seperti sisik, makanya harus detail. Dia kalau dilepas itu biasanya pakai tangan gitu susah, jadi harus pakai pinset. Harus pakai pinset soalnya emang lengket gitu kutu itu. Jadi kalau ngomongin kutu berarti penyakit yang paling umum di ikan cana apa ya bang? Tadi kan kutu, jamur, velvet. Selain itu apa lagi? Selain itu biasanya ya finrod dia ngalamin juga mas. Finrod. Kalau finrod abang biasanya treatment abang untuk ikan cana maru ini apa? Biasanya air nggak pernah ganti mas. Sampai dia bener-bener yang pakai garam gitu-gitu nggak sih? Enggak mas. Kalau maru pakai garam. Cana maru bisa nggak pakai garam? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa mas. Lukanya bukan makin sembuh makin parah. Makin parah. Bahkan bisa langsung mati. Gitu. Ini garam ikan loh ya? Iya. Pasti bisa langsung mati gitu. Saat kita ngasih gini contohnya. Saya pernah nyoba di angka pakai waktu itu pasir pantai. Selang kadar garamnya kan? Selang 4 hari mati. Berarti emang nggak kuat ya? Iya, selang 4 hari mati kan ya. Itu tadi. Kalau kendala selain itu sih nggak ada sih mas. Kalau masalah luka dia pasti pulih semua. Mau luka seperti apapun, semasa itu tidak
berjamur pasti tetap Pakai heater nggak? pakai heater bisa, cuma untuk suhu maksimal di angka 30. 30 ya. Mm-mm. Terus berarti kalau misalnya Vinrod pakai heater, garam karena nggak bisa, pakai akriflavin atau pakai apa bang? Biasanya pakai agripapin. Bisa itu? Bisa, Vinrod? bisa. Tapi lama ya? Ya, biasanya saya cuma pakai ketapang aja, cuma air enggak pernah saya tukar mas. Air enggak pernah saya ganti, jadinya tetap air itu aja sampai yang bakteri tadi benar-benar mati lantaran air lama gitu. Tapi kalau diganti air baru lagi, pasti bakterinya baru lagi, makin parah Vinrodnya. Bang, abang ini sebanyak ini akuarium ganti air berapa minggu sekali? Dan berapa banyak? Ganti air sama rata itu mas, 3 minggu sekali. Setengah? Full total 100%. 100% yang pas. Ya itu tadi kemenangannya mas. Jadi saat ikan itu udah stabil di air biasanya yang pakai air ketapang, saat kita hajar 100% di air keran langsung, itu air keran langsung mas, tanpa endapan. Biasanya endapan itu untuk di awal. Nah itu langsung air keran. Abang tapi kan air sumur ya? Air sumur bor Ya? Bukan ya. PDAM kan? Enggak mas. Kalau PDAM, waduh. Harus diendapin ini Harus itu. ya. Itu tadi. Jadi Cana ini sangat kuat ya? Kuat mas. Sangat kuat dia. Soalnya dengan cara Bang Angga 3 minggu dan nggak pakai filter, nggak pakai filter 3 minggu, habis itu ganti 100% nggak masalah. Nggak masalah mas. Ini kalau dengan ikan hias lainnya mungkin tumbang-tumbang ikan hias bang kayak begitu. Iya mas. Pasti tumbang bang. Iya. Kalau kita ngomong ikan pari lah atau ikan arwana kayak gitu, ya. tumbang dia semua tuh. Pasti. Soalnya dia emang 100% pakai insang. Kalau ini emang pakai labirin. Labirin, sistem labirin ya. Penting. Sama kayak ikan aligator gan, ya kan? Sama Cupang. Itu pakai labirin. Gabus, ya sistemnya labirin. Ya, habis itu usahain kalau ini satu lagi mas, kalau makanya ini ikan kayak gini untuk pemula sangat rekomendasi bang ya. Wah, rekomendasi. Untuk paling nggak belajar dulu pelihara ikan sebelum dia belajar lebih dalam mengenai air dan lain-lain. Pasti. Belajarnya di sini dulu ya. Satu lagi kalau untuk penyetabilan warna lebih baik tank itu benar-benar ditutup rapat mas. Soalnya dia ikan suka hangat. Ya. Tidak usah usahain, tidak usah pakai jaring atau apa, kalau bisa kaca entah yang tidak nampak, penting rapat. Jadi suhu itu lebih stabil mas. Saat di situ stabil. Tapi harus jangan lupa dibolongin ya, kalau nggak ada udara masuk. Ya, ngasih makan juga tidak bisa. Iya. Itu tadi. Selain itu tidak ada sih, kalau sudah ditutup rapat biasanya warna lebih stabil. Itu aja. Bang, ikan Cana bisa nggak sih digabung sama ikan-ikan lain bang? Bisa mas, di konteng bisa tetap. Nah, jadi kan Cana ini prinsipnya semua galak bang. Tapi kalau ikan Cana Maru, galaknya galak banget apa galak aja? Galaknya gimana? Kan gini bang, Cana Maru yang punya abang itu kan emang nanti aku gedein, itu insya Allah jadi calon penghuni Megatank bang. Kalau dia udah 60-70 akan aku masukin gabung kolam. Bisa nggak gabung sama ikan-ikan yang aku bisa mas, pasti tetap bisa. Asalkan jangan terlalu kecil ya, pasti. Ya, pasti. Habis itu tidak ada sih, dia lebih gampang menyesuaikan sama ikan lain mas. Beda sama toman ya, kalau toman aku ngomong sama teman aku, ikannya lebih gede pun dimakan setengah. Gini, kalau Maru ini tidak motong prinsipnya mas. Oh dia nggak motong? Tidak motong. Telan bulat? Nelan. Jadi kalau misalnya untuk di alam, untuk penangkapan itu misalnya dia dalam segi pancing lah, dia cuma dep sekali, langsung ketelan. Tapi kalau toman itu, tapi di bawahnya lari, nanti baru di apanya lagi? Dibelah sama dia? Dibelah. Biasanya seperti itu, toman, tapa, itu sama. Gitu. Tapi kalau ikan yang makan yang ngebelah itu yang paling ngeri ya, kita gabung sama ikan lain ya. Pasti. Walaupun udah lebih gede ya dibelah sama dia. Kalau Maru nggak mau. Berarti ini cocok di konteng dengan ikan yang berukuran kurang lebih sama. Sama. Dengan asumsi akuarium memadai ya bang ya. Jangan akuarium kecil. Sayang, kasihan mas. Berantem pasti dihajar terus pasti. Ya. Ngerebutin wilayah mungkin. Ya. Ikan predator kayak gitulah pada umumnya. Ya. Kalau tempat memadai, kemungkinan ngegabung sedikit lebih besar. Sedikit lebih besar berhasilnya. Dibanding kecil di gede-gede itu. Oke, berarti dia nelen ya. Selama size-nya masih bisa. Masih bisa. Berarti bisa dong ya gue masukin ke Megatank nanti. Bisa, Mas, bisa.
Soalnya ikannya emang nggak maksa, kalau makan itu emang nggak maksa harus ketelan gitu, enggak. Kalau emang nggak masuk dia nggak mau nelan, nggak mau untuk gigit aja nggak mau gitu. Itulah. Kalau ikan cana maru bang, yang abang tahu maksimum size-nya di size berapa bang? Yang pernah saya dapat paling besar 85 coba. 85. 85. Itu paling besar sampai nggak bisa kirim. Nggak bisa kirim 85 cm. Iya. Berarti aslinya di alam itu bisa sampai 90 mungkin bang ya? Bisa mas, sampai 90 bisa. Cuma Lama, ya udah tua banget ya? udah tua banget satu. Habis itu kalau untuk penghubung kita mau misalnya ada permintaan kita mau ngirim kesusahan. Oh. Pasti dia bengkok di styrofoam kasihan. Ya, styrofoam paling panjang berapa ya bang ya? 75 kalau untuk yang Betul. standar Berarti kalau gitu, standar maskapai. oh, berarti kirimnya udah nggak styrofoam, pakai kontainer lagi? Iya. Kontainer yang plastik yang Iya. buat taruh baju itu? Ya harus kayak gitu mas. Jadi kalau untuk besar jarang juga peminatnya mas. Gitu, kecuali emang orang pengen ternak atau emang untuk koleksi. Bang, cana kan abang bilang 85, ini umur maksimum berapa bang? Rata-rata yang abang tahu? Ada nggak sampai 20 tahun? Orang melihara ikan cana maru sampai puluhan tahun atau belasan tahun bang? Kalau puluhan mungkin ada mas, sampai 10, 8 sampai 10 tahun pasti ada. Tapi kalau untuk di alam pasti panjang mas, pasti sampai di 20 atau 30 tahun. 20 ada. Nah, 20-30 tahun pasti ada. Abang, yang abang tahu cana maru paling besar di Indonesia punya siapa bang? Indonesia Ah. belum tahu sih mas, setahu punya aku sendiri. Dan yang paling gede pernah abang tangkap lihat sendiri itu 85. yang dari alam 85 cm. 85 cm. Kalau itu tadi kan 80 aja udah hampir sepaha mas, gitu loh. Itu tadi, oh mas nggak nengok dari atas ya. Kalau nengok dari atas baru nengok besar. Tebel badannya Ya, ya. baru kelihatan sepaha. Nanti kalau megateng udah jadi apa gua langsung yang 80 cm ya? Harusnya. Nanti lah, pokoknya yang penting kan renovasi megateng Siap. secepat mungkin, barulah kita hunting ikan lagi bang. Ya, siap, siap. Soalnya kalau berarti kan yang punya gua 30 cm ke 60-70 itu mungkin udah 3 tahun lagi ya bang ya? Mungkin lebih mas. Lebih? Mungkin lebih. Iya, pasti lebih. Oh. Soalnya udah di masa lambat pertumbuhannya kan. Iya, ada masa lambat. Dia karena pas kecil itu cepet ya. Iya. Mayoritas ikan kayak gitu juga. Kayak Iya. arwana mau peacock bass hampir 25-30 cepat. Habis itu udah Melambat. hampir setengahnya pertumbuhannya. Kalau merata ya das merata lambat emang. Ada cuma sampai anak cucu gua baru gede itu. Lama bener. Gua beli 3 tahun yang lalu paling baru nambah 10 cm gua rasa. 3 Iya, tahun gua pelihara lama bener. Kalau das emang Udah nggak ngitungin lagi, gua udah nggak peduli. Pokoknya udah lah, yang penting masih hidup. Lama bener gedenya. iya. Oke. Jadi kalau cana gitu ya, perawatan sehari-harinya seperti itu kalau Iya. Bang Agus. Nah, kalau saran Abang nih untuk kawan-kawan yang mau melihara cana, tadi kan kita udah awal. Terus kalau sehari-hari apa treatment-treatmentnya atau biar warna tadi udah ya, di lampu dan Iya. substrate Ah, dan pasir. ah. Kalau bunga dari makanan. Makanan habis itu Kalau udang, jangan terlalu terang. kalau udang kita kasih ada pengaruh nggak ke warna Ke atau warna biasanya mas. Kalau Warna. udang itu biasanya ke warna. Jadi Nah, kalau kita sekarang bahas makanan deh. Ah. Abang yang rekomendasi kasih makan cana maru apa aja? Dan ada efek khusus nggak? Oke, udang ke warna. ya biasanya yang sering ke bunga itu malah lebih saya perhatikan itu waktu saya melihara di size kecil mas. Itu biasanya di serangga malah. Serangga, Ya, jangkrik. jangkrik, ulat Ulat Jerman. Jerman. Cuma kalau ulat Jerman pasti kita bersihin sisanya. Oh ya, kulitnya. Ah, Ya. Pasti. Habis itu ya yang lain nih kalau misalnya ada belalang. Pasti Belalang tapi kakinya nggak terlalu tajam, Bang. kakinya di kaki belakang Oh, dilepas. kaki ya. Jangkrik pun kaki belakangnya tetap dilepas. Habis itu usahain itu sih. Habis itu kalau masalah Abang mau deh, Bang. pelabang mau bagus juga untuk dia bagus juga. Sekali ya. Asal kuat. Oke. Terus makanan itu pas kecil serangga, udang untuk warna. Kalau pengalaman Abang, serangga bisa sedikit banyak membantu di bunga. Dan untuk gondrongnya
Kalau gondrong itu tadi mas sistem puasa tadi. Oh. Jadi dia kalau nyiksa ikan bro, dipuasain ikannya, jadi pertumbuhannya nggak cepat badannya, tapi sirip-siripnya tetap tumbuh. Ya. Jadilah gondrong. Nah, Jadi bisa ikan umurnya sekian tahun tapi size-nya kecil. masih kecil tapi gondrong. Gondrong gitu. Habis itu Oh. rata-rata kasihannya nanti terkendala di pencernaan biasanya mas, ikan sering mati mendadak. Jangka panjang ya bang. Ya. Karena badannya kecil tapi organnya tetap tumbuh. Tetap tumbuh. Jadi nggak proporsional Ya. dengan fungsi badannya. Biasanya sering kena di situ. Habis itu nanti ikan tiba-tiba mati mendadak atau kejang mendadak gitu aja. Oh. Selain itu tidak ada sih kalau efek-efek di puasa. Oke. Nah itu Berarti kodok mau dia bang? kodok mau, Kodok mau kodok ya. mau, lele, Lele. nah boleh. Kalau Cana ini susah nggak bang ngelatih makan makanan beku seperti udang beku atau lele potong? Susah nggak Biasanya- ngelatihnya? Biasanya untuk di treatment awal puasa aja, Mas. Puasa Sampai dia mau makan itu aja. dilatih seperti biasa ya. Tapi tadi kalau makan seandainya makan boleh muasain kayak tadi tidak apa-apa, tapi jangan kelewatan. Habis itu kalau Jangan seminggu sekali pula ya kali makan ya. itu apa Kasihan. membunuh pelan-pelan. Habis itu Idealnya kalau 2 hari sekali masih oke bang. 2 hari sekali Atau setiap hari sedikit-sedikit. sedikit itu. Tiap hari pun jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ikannya apa jenenge nonggok mager. Ya mager dia. Ikannya Markir dia, kekenyangan. malas Oke. biasanya kan. Itu tadi. Jadi sedikit-sedikit aja. Dan dia jadi kayak galak itu karena lapar kan? Karena lapar satu, habis itu karena kebiasa sama orangnya. Itu tadi bedanya, ada yang kebiasa sama kaca tapi sama tangan nggak mau, ada yang kebiasa sama tangan ya. tapi sama sebaliknya. Itu tadi. Sedangkan orang kan suka ngelihat ikannya kita kemana dikejar sama dia, Ya. kita kemana dikejar sama dia. Makanya saya saranin kalau bisa jangan pakai kaca. Jangan pakai kaca. Itu aja sih kalau apa Mas. Terus berarti kan secara umum ini ikan kuat dan perawatannya nggak neko-neko. Iya. Ada nggak hal-hal khusus yang harus diperhatikan dengan Cana Maru ini bang? Ini kan ikan predatornya unik nih. Ya. Dia benar-benar kuat dan menarik gitu. Dalam segi apa lagi yang diperhatiinnya? Keseluruhan lah ikan ini ya jangan gimana untuk perawatan lah, dari segi perawatan lah mungkin bang. Kalau dalam segi perawatan usahain aja air jangan terlalu dingin mas. Pokoknya kalau dingin itu velvet tadi kalau di manusia bisa dibilang pilek mas. Nah itu tadi kalau air dingin nanti dia pasti kelihatan badannya itu seperti yang tadi kita tengok di atas tadi, pasti ada kayak berkabut. Nah berkabut itu pasti itu kena velvet. Kalau kena velvet sebaiknya jangan ditunda, segera di karantina, di karantina balik ke styrofoam. Pertanyaan gue bang, dia kan ikan sendiri, ya kan? Kalau dia sakit, berarti kan itu ikan udah di akuarium udah sendiri kan, secara nggak langsung udah di karantina sendiri. Ya. Berarti semestinya bisa dong langsung kasih obat di akuarium itu sendiri juga, cuma tanpa gini, harus pindah-pindahin. ya tapi gini mas, kalau bisa dilihat itu sama kayak orang sakit, pasti kan harus di ruangan nih sendiri, ICU atau apa, pasti kayak gitu. Dia lebih nyaman, lebih tenang mungkin kan. Nah, sama kayak Oh ya, soalnya kan mayoritas orang di akuarium, ikan di akuarium, orang kan ada lewat-lewat, dia ya. keganggu. Tapi kalau di styrofoam, dia ketutup, nggak ya. ngerasa Ya. ada yang ganggu, lebih rileks, lebih tenang gitu ya. lebih tenang ya. Biasanya seperti itu untuk hindarin. Nah, airnya di styrofoam harus tinggi, setengah, atau Biasanya saya kalau ngasih di styrofoam itu 2 kali lipat badan dia aja mas. kalau misalnya badannya sejengkal dan 2 jengkal, gitu, contoh gitu ya. Ya gitu. Atau sekepal ya berarti 2 kepal. Ya seperti itu. Kalau selain itu penyakit yang dialami di sini tidak ada. Kalau ukuran akuarium bang, abang rekomendasinya gimana? Misalnya Cana 50 cm lah. Berarti lebar akuarium berapa? 1,70 lah ya, biar enak manuvernya. Manuvernya biar enak. Biasanya kalau untuk di Cana itu banding 20 cm aja mas. Misalnya ukuran dia 50, 70. Nah kalau kita pengen nengok lihatnya, kalau masalah panjang itu biasanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat badan 3 kali dia. lipat. Cana ini kan dia fleksibel ya bang ya. Beda dengan kayak peacock bass, kaku dia. Kalau Cana ini agak fleksibel dia gitu ya. Jadi lebih enak enak juga. Lebih enak. Itu aja. Oke.
Oke, jadi itu tadi versi perawatan di akuarium dari sebelum kalian beli, apa yang harus dilihat ya, kayak masalah kasih makan, masalah video call sama pembelinya, pastikan ikannya udah rekondisi atau masih bahan, ya kan? Pas kalian udah oke, akuarium yang kalian siapin pakai daun ketapang dulu, segala macam ya. Habis itu pas baru nyampe diaklimasi temperatur seperti biasa, 2-3 hari jangan dikasih makan dulu. Habis itu ya kasih makan ya, kalau bisa sedikit tapi tiap hari atau paling enggak 2 hari sekali. Jangan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kasihan ikannya. Terus sisanya perawatan lain paling temperatur di 28-30 lah ya. Usahain ikan tadi, usahain jangan sampai air dingin kena velvet itu aja mas. Background Kalau rekomendasi bang untuk Channa Maru Red apa, yang varian yellow apa? Rekomendasi ya bang? Gini aja, kalau warnanya pengen itu segi red atau segi yellow, pengen warnanya warna cerah hidup di lampu ya putih mas. Tetap warna itu tetap stabil kalau putih. Tapi kadang 1-2 orang bisa bilang nggak bisa bikin putih, nanti gini kurang stabil warnanya gitu. Tapi kalau di background hitam ada efeknya juga, efeknya lebih kontras satu, habis itu kadang malah jadi gelap semua di bagian atas mas. Nah itu tadi kalau di background hitam biasanya seperti itu. Yang bahas tentang background biru jelek? Nggak cocok background biru. Habis itu bahas di sedikit lagi nambahin di velvet tadi, itu tandanya biasanya ikan tidak mau makan mas. Kalau emang dia tidak mau makan, tidak ada respon makan, dia mager 2 atau 3 hari, coba dicek bagian kulit-kulit tertentu, pasti ada yang berkabut, itu akan timbul velvet. Itu tadi tambahannya di situ tadi. Tuh. Terus bang, pembunuh ikan Channa nomor 1 apa bang? Nomor 3 terbesar lah penyebab kematian ikan Channa bang, Channa Maru. Loncat itu pak, itu nomor 1 bang. Pasti mas. Habis itu tadi progres tadi yang puasa yang ini, tapi yang ekstrim. Terlalu ekstrim. Yang satu lagi biasa, dua lagi biasanya, satu lagi velvet, itu paling parasit ya paling sering kejadian. Yang satu lagi parasit tadi yang diakibatkan dari kutu tadi mas. Bang, velvet penyebabnya apa sih bang? Tadi kita udah bahas belum ya? Parasit dingin ya? Mas, terlalu dingin ya. Oh itu ya. Terlalu dingin jadinya kayak daya tahan tubuhnya berkurang dan akhirnya gampang terserang penyakit, sama kayak manusia ya bang ya. Kalau kita lagi kan apa bilang flu kan, badan kita kurang enak, dapat pula cuaca dingin ya kena flu. Jadi biasanya tak tengokin itu kayak misalnya kita ngasih air dingin, habis itu regenerasi tubuhnya itu kayak ngulang lagi mas. Jadinya ngulang lagi, dia pengen menyesuaikan air yang dingin tadi. Saat yang tak bilang tadi, ikan udah kondisi, saat dia udah kondisi itu dia ada mengalami satu fase lagi, masa kritis mas. Masa kritis tadi dia menyesuaikan kayak yang udah di styrofoam, saya pindah ke akuarium. Jadi di akuarium pasti air lebih dingin, soalnya beda sama yang di styrofoam yang nggak ada pori-pori kan. Jadinya di situ dia regenerasi tubuhnya itu ngulang lagi, nimbulin lendir baru. Itu kadang gagal, ngalami kematian gitu. Itu aja. Oke, jadi kita udah bahas banyak hal tadi bang ya, ya bang Angga. Jadi sekali lagi kalau kawan-kawan mau beli Channa Maru Riau, kalian bisa langsung hubungi bang Angga karena dia langsung A1 nih, langsung dari petani. Udah langsung, kalau enggak kan udah terlalu banyak ini juga berarti kan otomatis ya gitulah. Nanti bisa hubungin bang Angga. Jadi bang Angga ini udah berapa lama sih bang main di Channa ini bang? Di Channa ini berjalan 2 tahun mas. Jalan 2 tahun. Karena emang Channa Maru Riau ini ya aslinya, habitat aslinya itu di sungai-sungai di provinsi Riau ini. Jadi ya emang ikan tangkapan alam langsung dari sini gitu guys. Soalnya yang ternak pun belum ada. Dia nggak susah ya karena galak ya bang ya? Karena galak mas, karena galak satu, habis itu ya satu lagi tempat. Dia nggak bisa main suntik-suntik bang, kan banyak orang kan ternak ikan suntik-suntik gitu. Belum coba sih mas kalau masalah. Tapi pembuahannya ini soalnya yang jaga satu jantan, habis itu yang betina ini biasanya lebih garang mas, lebih mau makan
anak. Oh. Makanya dia di alam pun nggak terlalu banyak anaknya. Itu tadi. Jadi kita mungkin diskusi kita hari ini itu aja. Jadi nanti kalian komen di bawah pertanyaan apa lagi yang mau ditanya, nanti gue kumpulin. Mungkin kita next time kita main lagi, kita tanya langsung sama yang ngerti. Soalnya kalau kalian nanya Cana ke gue kagak ngerti Cana cuy. Soalnya kan ada apa ekspertisnya masing-masing, ada bidangnya kayak Bang Angga, dia masalah Cana udah hatam lah dari A sampai Z. Nah kan kayak gitu. Jadi kita langsung aja dengerin dari sumber yang di bidangnya lah. Jadi itu aja video kita visit ke tempat Bang Angga kali ini. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan yang lain jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk hubungi Bang Angga sekali lagi kalau mau cari Cana Maru Riau. Mau varian red, mau varian yellow bisa dikondisikan lah. Oke? See you guys in my next video. Bye bye.